resmi baru tiba malam ini. Skuad Garuda mulai lengkap jelang lawan Cina. Kira-kira siapakah pemain yang baru tiba? Wah. Ternyata. Pelatih Cina merasa tertekan jelang lawan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, ada apa ini? Rizky Ridho tiba-tiba minta maaf jelang laga timnas Indonesia lawan Jepang. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Cina merasa tertekan jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic akhirnya angkat bicara soal tekanan besar yang sedang menghantui timnya jelang laga krusial melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang, menjadi sangat menentukan bagi nasib tim berjuluk The Dragon S Team tersebut. Dengan hanya 2 laga tersisa dan posisi klasemen yang mengkhawatirkan, laga kontra Indonesia bisa menjadi penentu apakah Cina masih punya harapan atau harus merelakan mimpi tampil di Piala Dunia. Kondisi timnas Cina saat ini memang jauh dari kata aman. Mereka terpuruk di dasar klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Jumlah ini sama dengan Bahrain yang ada di posisi 5, sedangkan Indonesia sedikit lebih unggul dengan 9 poin di peringkat 4. Artinya, kekalahan dari Indonesia tak hanya akan memperpanjang derita Cina, tetapi juga langsung mengubur harapan mereka untuk melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi keempat. Sebaliknya, kemenangan bisa menjadi titik balik yang sangat krusial menjelang laga terakhir melawan Bahrain. Dalam situasi seperti ini, tekanan tidak bisa dihindari. Ivankovic mengakui bahwa tekanan menjelang duel lawan timnas Indonesia sangat besar. Namun pelatih berpengalaman itu menilai tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola, terlebih bagi mereka yang mengenakan seragam tim nasional. Menurutnya justru di bawah tekananlah karakter sejati seorang pemain profesional bisa terlihat. Ia berharap para pemainnya mampu mengubah tekanan tersebut menjadi motivasi untuk menunjukkan penampilan terbaik. Pemain profesional hidup di bawah tekanan, ungkap Ivankovic dalam sebuah wawancara dengan media Cina. Ia menekankan bahwa tekanan tidak hanya hadir di laga besar, tetapi dalam setiap pertandingan. Justru itulah mengapa pemain tim nasional harus punya mental tangguh dan kesiapan menghadapi situasi sulit. Ia ingin anak asuhnya tidak menjadikan tekanan sebagai beban, tetapi sebagai pemicu semangat untuk meraih hasil maksimal di kandang lawan. Apalagi bermain di Indonesia bukan perkara mudah. SUGBK dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling panas di Asia Tenggara. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter merah putih bisa menjadi momok bagi tim tamu. Ivankovic dan timnya tentu sadar betul bahwa mereka tidak hanya menghadapi 11 pemain Indonesia di lapangan, tetapi juga tekanan mental dari sorak-sorai supporter yang tak henti mendukung tuan rumah sejak menit pertama hingga akhir. Sebagai langkah antisipasi, timnas Cina pun telah menjalani pemusatan latihan di Shanghai. Ivankovic menjelaskan alasan memilih kota tersebut karena fasilitas yang lengkap dan kemudahan akses penerbangan ke Jakarta. Ia ingin memaksimalkan persiapan fisik dan mental sebelum menghadapi 2 laga terakhir, khususnya melawan Indonesia yang dianggap sebagai ujian terberat. Dengan usia yang sudah mencapai 71 tahun, pelatih asal Kroasia itu tentu membawa pengalaman panjang untuk menyiapkan tim menghadapi situasi genting seperti sekarang. Pertanyaannya sekarang, mampukah Cina bangkit di tengah tekanan dan atmosfer luar biasa di Jakarta? Ataukah justru timnas Indonesia akan memanfaatkan dukungan supporter untuk mengunci kemenangan dan menjauh dari kejaran Cina dan Bahrain? Suasana panas jelang laga ini semakin menarik untuk disimak dan tak diragukan lagi, pertarungan di lapangan nanti akan berjalan sengit dari awal hingga peluit akhir. Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tekanan dari Cina dan memperkuat posisi di klasemen?
Atau justru Cina akan bangkit dan mencuri poin penting di SUGBK? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Skuad Garuda mulai lengkap jelang lawan Cina. Rafael Struijk, salah satu pemain andalan timnas Indonesia, kini tengah dalam perjalanan menuju Bali. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pendukung skuad Garuda yang sudah tidak sabar menyaksikan performa terbaik tim kesayangan mereka dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rafael Struijk, pemain yang merumput di klub Australia Brisbane Roar tersebut, membagikan momen dirinya di dalam kabin pesawat, mengisyaratkan bahwa ia siap bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan segera digelar di Pulau Dewata. Pemusatan latihan ini merupakan langkah awal dari persiapan serius timnas Indonesia jelang 2 laga hidup mati melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Kedua pertandingan ini sangat krusial dalam menentukan nasib skuad Garuda di fase ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kedatangan Rafael Struijk, skuad asuhan Patrick Kluivert perlahan mulai lengkap. Ini tentu menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia sedang membangun kekuatan terbaiknya untuk menantang dua raksasa Asia dalam waktu yang berdekatan. Patrick Kluivert sendiri telah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Nantinya dari jumlah tersebut hanya 23 nama terbaik yang akan dipilih untuk masuk dalam daftar skuad resmi melawan Cina dan Jepang. Rafael Struijk dengan kecepatannya dan naluri gol yang tajam menjadi salah satu nama yang sangat diandalkan oleh sang pelatih. Kehadirannya di lini depan diharapkan mampu menambah daya gedor sekaligus memberikan tekanan besar kepada pertahanan lawan. Saat ini posisi Indonesia di klasemen grup C masih belum sepenuhnya aman. Dengan koleksi 9 poin hasil dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan, Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara. Untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya, poin penuh dari laga melawan Cina menjadi harga mati. Terlebih, laga ini akan digelar di kandang sendiri, yang akan memberikan keuntungan dari segi dukungan moral dan atmosfer stadion. Pertandingan melawan Cina nanti bukan sekadar laga biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi Asia. Dengan semakin lengkapnya skuad, termasuk kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Struijk, semangat para pemain dipastikan akan membara. Misi mereka jelas, tampil habis-habisan dan meraih kemenangan yang akan membuka jalan menuju mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, menurut kamu, apakah kehadiran Rafael Struijk bisa menjadi pembeda dalam pertandingan nanti? Siapa lagi pemain yang menurutmu wajib tampil sejak menit awal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda untuk terbang tinggi di panggung dunia. Permintaan maaf Rizky Ridho menjelang laga timnas Indonesia lawan Cina. Benar-benar di luar dugaan, sebuah momen harus sekaligus mengejutkan terjadi hanya beberapa hari jelang laga krusial timnas Indonesia melawan Cina. Rizky Ridho, bek tangguh yang dikenal selalu tampil tegas dan tenang di lapangan, tiba-tiba meminta maaf di hadapan ribuan supporter Persija Jakarta. Momen tersebut terjadi usai pertandingan Persija melawan Malut United di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS Jumat 23 Mei 2025 lalu. Pertandingan itu berakhir imbang tanpa gol dan meski Rizky Ridho bermain solid, ia merasa belum mampu memberikan sesuatu yang benar-benar spesial untuk tim yang ia kapteni. Dengan suara lirih namun penuh ketulusan, Rizky Ridho menyampaikan terima kasih kepada supporter dan kemudian meminta maaf karena belum berhasil membawa Persija meraih gelar juara. Saya mohon maaf belum bisa menyenangkan kalian semua. Saya di sini ditunjuk kapten belum bisa membawa Persija juara. Ucapnya di hadapan Jakmania yang menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan penuh dukungan. Kata-kata Ridho bukan hanya mencerminkan rasa tanggung jawab, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya beban yang ia rasakan sebagai pemimpin muda di tengah ekspektasi tinggi. Apa yang disampaikan Rizky Ridho jelas bukan sekadar formalitas.
Ia tahu benar bahwa dukungan Jakmania selama ini adalah bahan bakar semangatnya di lapangan, baik saat laga kandang maupun tandang. Permintaan maafnya terasa begitu tulus dan datang dari hati yang paling dalam. Apalagi diucapkan menjelang ia kembali mengenakan seragam Garuda untuk membela timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Ini menjadi bentuk kedewasaan dan kepemimpinan yang patut diapresiasi, apalagi datang dari seorang pemain muda berusia 23 tahun. Kini fokus Ridho bergeser ke panggung yang lebih besar. Bersama 31 pemain lain yang dipanggil Patrick Kluivert, Rizky Ridho akan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Tugas besar telah menantinya menjaga lini pertahanan Indonesia dan membawa Garuda meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan demi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ridho yang sebelumnya tampil luar biasa kala Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0, diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Namun pertanyaan besar pun muncul, apakah beban emosional dari kegagalan bersama Persija akan memengaruhi performanya di laga timnas? Ataukah justru permintaan maaf itu akan menjadi pelecut semangat baru baginya untuk tampil habis-habisan demi Indonesia? Publik tentu berharap Ridho mampu menjawab keraguan dengan penampilan maksimal dan menjadi benteng kokoh yang tak tergoyahkan. Kalau menurut kamu, apakah sikap Rizky Ridho ini menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang pemain? Dan mampukah ia membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak selanjutnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukunganmu untuk Ridho serta timnas Indonesia. Bintang Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Menjelang laga besar melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025, timnas Cina kembali diterpa isu miring yang cukup menyita perhatian. Kali ini kabar tidak sedap datang dari bintang andalan mereka, Wu Lei. Pemain senior yang sempat bersinar bersama Espanyol di La Liga itu kembali mengalami cedera yang membuat partisipasinya dalam pertandingan melawan Indonesia diragukan. Menurut laporan Beijing Youth Daily, Wu Lei mengalami kambuhan cedera lamanya yang sempat pulih. Akibatnya, pemain berusia 33 tahun tersebut tidak dapat mengikuti sesi latihan penuh bersama rekan-rekannya dan harus menjalani latihan secara terpisah. Tentu saja, kondisi ini menjadi pukulan berat bagi pelatih Branko Ivankovic yang sangat mengandalkan Wu Lei di lini depan Cina. Wu Lei adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas di atas rata-rata. Ia bukan hanya menjadi pencetak gol terbanyak di tim nasional, tetapi juga simbol harapan bagi publik sepak bola Cina. Ketiadaannya jika benar-benar absen tentu akan mengurangi ketajaman lini serang tim Dragons. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan media dan supporter bahwa kekuatan Cina mungkin tidak akan optimal saat berhadapan dengan skuad Garuda yang sedang dalam tren positif. Lebih menarik lagi, ini bukan kali pertama timnas Cina diterpa kabar cedera menjelang pertandingan penting. Beberapa waktu lalu, sejumlah pemain mereka juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran sebelum menghadapi lawan kuat di babak kualifikasi. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Asia, apakah masalah cedera ini murni karena kebugaran pemain yang buruk? Atau ada faktor lain seperti manajemen waktu latihan yang kurang ideal? Di sisi lain, timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk bermain lebih percaya diri. Dengan dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert dan diperkuat pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Maarten Paes, hingga Rafael Struwich, Indonesia berpeluang menekan tim tamu sejak menit awal. Terlebih lagi, dukungan penuh dari publik SUGBK dipastikan akan membakar semangat para pemain Garuda. Namun, Indonesia juga harus tetap waspada. Cina tetaplah tim dengan kedalaman skuad yang kuat. Meskipun Wu Lei absen, mereka masih memiliki nama-nama seperti Wei Sihao, Chao Yuning, dan Lin Liangming yang bisa menjadi ancaman nyata di lini serang. Pelatih Branko Ivankovic juga dikenal piawai meracik strategi alternatif jika salah satu pemain kuncinya tidak bisa diturunkan. Melihat kondisi ini, publik pun mulai berspekulasi apakah cedera Wu Lei ini benar-benar murni masalah fisik atau ada strategi tertentu di baliknya. Apakah Cina mencoba memainkan permainan psikologis menjelang laga agar lawan menjadi lengah?
Atau justru ini sinyal bahwa kondisi internal tim sedang tidak baik? Yang pasti situasi ini menambah panas dan dramatisnya tensi laga antara Indonesia dan Cina. Pertandingan ini bukan sekadar soal 3 poin di klasemen grup C, tetapi juga soal kebanggaan, mentalitas, dan adu strategi dua tim besar Asia. Dengan atmosfer luar biasa yang diprediksi akan tercipta di SUGBK, pertandingan ini patut ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola. Nah, menurut kamu cedera yang dialami Wulei ini murni karena faktor fisik atau justru ada faktor lain di baliknya? Apakah Indonesia harus bermain lebih agresif melihat kondisi lawan yang pincang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa dukung Timnas Garuda. Skuad Timnas Indonesia disebut tamu agung di Bali. Kehadiran Timnas Indonesia di Pulau Dewata rupanya tak hanya menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola nasional, tapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bali. Dalam rangka persiapan menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memutuskan untuk menggelar pemusatan latihan TC di Bali. Tepatnya di Training Center Bali United mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipanggil oleh pelatih kepala Patrick Kluivert untuk mengikuti TC kali ini. Kehadiran para pemain bintang seperti Rafael Struijk, Saine Patinama, hingga Maarten Paes pun sontak menyedot perhatian warga sekitar. Mereka menyambut kedatangan para punggawa Garuda bak menyambut pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Bali I. Ketut Suwardana menyebutkan bahwa kehadiran Timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar bagi masyarakat Bali. Menurutnya, para pemain bukan sekadar atlet, melainkan tamu agung yang harus dijaga, dihormati, dan diberikan rasa nyaman selama menjalani latihan di pulau yang dikenal dengan keramahan dan keindahan budayanya itu. Mereka ini tamu besar. Kami sebagai masyarakat Bali harus berbangga dan bisa menunjukkan budaya Bali yang terkenal ini, ujar Ketut Suwardana kepada awak media. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa TC ini membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi, karena Bali kembali menjadi sorotan nasional dan internasional melalui dunia sepak bola. Tak sedikit masyarakat Bali yang secara sukarela menyambut para pemain di bandara maupun di sekitar area latihan. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya spanduk penyemangat, unggahan di media sosial, hingga kegiatan budaya kecil yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Aura dukungan penuh ini tentu diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal saat menghadapi dua laga penting yang menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025 akan menjadi ujian krusial. Oleh karena itu, suasana latihan yang kondusif dan dukungan moral dari masyarakat seperti yang diberikan warga Bali bisa menjadi faktor penting dalam memupuk semangat dan konsentrasi para pemain. Melihat betapa hangatnya sambutan warga Bali, bisa dikatakan bahwa perjuangan Garuda tak hanya milik para pemain di atas lapangan, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kehadiran Timnas di pentas dunia. Semoga semangat dari Pulau Dewata ini bisa menjadi titik awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Nah, menurut kamu apakah TC di Bali ini bisa membawa dampak positif untuk performa Timnas Indonesia? Apakah dukungan warga seperti ini perlu dilakukan di daerah-daerah lain? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa dukung Timnas Garuda. Legenda Manchester United beri pesan Timnas Indonesia jelang lawan Cina. Jelang pertandingan krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dukungan terus mengalir untuk skuad Garuda. Namun, kali ini bukan dukungan biasa. Sebuah pesan penuh makna datang dari legenda sepak bola dunia, mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada Minggu 25 Maret, Wes Brown menyampaikan pesan khusus untuk para pemain Timnas Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kunci utama untuk menghadapi laga penting seperti ini adalah fokus penuh dan kerja sama tim. Iya, saya tahu kalian akan menghadapi Cina nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Itu kesempatan yang luar biasa. Anda hanya perlu fokus, ujar Wes Brown kepada awak media saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pesan itu tentu bukan sekadar formalitas. Sebagai pemain yang pernah merasakan panasnya laga-laga penting bersama Manchester United di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Brown tahu betul bahwa momen-momen krusial seperti ini bisa menjadi titik balik sejarah sebuah tim. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Meskipun peluang untuk menjadi juara grup atau runner-up semakin menipis karena tertinggal 4 poin dari Australia, harapan masih terbuka lebar untuk melaju ke putaran keempat. Jay Itzes dan rekan-rekan hanya perlu menjaga jarak aman dari Bahrain dan Cina yang saat ini berada di posisi kelima dan keenam dengan selisih 3 poin. Maka dari itu laga melawan Cina bukan hanya penting tapi krusial. Kemenangan di kandang bisa jadi penentu nasib Indonesia di perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan jika kalian bisa lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Semua orang pasti menginginkannya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kalian menyatu sebagai tim, tambah Brown dengan penuh semangat. Setelah menghadapi Cina, Indonesia akan langsung bertolak ke Jepang untuk menjalani laga terakhir melawan tim kuat sekaligus juara grup Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan itu diprediksi akan sangat berat sehingga mengambil 3 poin penuh dari Cina menjadi target yang tak bisa ditawar. Pesan dari Wes Brown ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain dan pelatih. Tidak hanya itu, pesan ini juga menyentuh hati para supporter yang berharap Garuda bisa terus terbang tinggi. Bagaimana menurut kamu? Apakah pesan dari legenda Manchester United ini bisa menjadi pemicu semangat tambahan bagi timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa berikan dukungan penuh untuk timnas Garuda. Tom Haye ungkap tak ada dendam saat lawan Cina. Menjelang laga krusial menghadapi Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sosok Tom Haye menjadi perhatian. Gelandang elegan timnas Indonesia itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, namun syarat makna. Alih-alih memancing semangat balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama, Tom justru menekankan pentingnya pembuktian diri sebagai tim yang sudah berkembang. Dalam suasana yang penuh tekanan, sikap Tom mengingatkan publik bahwa sepak bola bukan hanya soal emosional, tapi tentang bagaimana sebuah tim menunjukkan kelasnya di lapangan. Pertandingan kontra Cina memang menyimpan banyak cerita. Indonesia pernah menelan kekalahan 1-2 dari negara berjuluk Team Dragons itu pada Oktober 2024 lalu. Kekalahan tersebut tentu menyakitkan, apalagi banyak yang menilai saat itu performa timnas Garuda tidak maksimal. Namun bagi Tom, hal tersebut bukan alasan untuk menjadikan pertandingan nanti sebagai ajang balas dendam. Ini bukan tentang membalas kekalahan, tapi tentang membuktikan bahwa kami bisa lebih baik dari sebelumnya, ujar Tom dalam kanal YouTube miliknya The Highway. Ucapan itu mencerminkan kedewasaan dan visi jangka panjang yang ia miliki untuk timnas Indonesia. Bagi mantan pemain SC Heerenveen itu, pertandingan yang benar-benar menguras emosinya justru adalah saat melawan Bahrain, bukan saat menghadapi Cina. Menurut Tom, laga kontra Bahrain lebih banyak dihiasi faktor non-teknis yang mengganggu konsentrasi. Sementara melawan Cina, fokus harus sepenuhnya tertuju pada permainan dan bagaimana meningkatkan kualitas tim. Itu lebih kepada pembuktian pribadi, bukan tentang siapa lawannya, tambahnya. Dengan kata lain, ini adalah momen untuk mengukur sejauh mana progres yang telah dicapai timnas Indonesia sejak pertemuan terakhir. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa laga melawan Cina tetap menjadi sorotan. Selain faktor sejarah kekalahan sebelumnya, duel ini juga sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Dengan 9 poin yang dikantongi dan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia wajib tampil sempurna jika ingin melaju ke babak berikutnya. Dalam konteks inilah, kepemimpinan Tom Haye menjadi sangat penting.
Ia bukan hanya menjadi penyeimbang di lini tengah, tapi juga pengendali emosi dan ritme permainan. Menariknya, Thom juga berusaha menetralkan tekanan publik dengan menyatakan bahwa semua pertandingan di babak kualifikasi ini memiliki bobot yang sama. Setiap laga itu besar. Tekanan sudah ada sejak awal, karena kami tahu target kami tinggi, ucap Thom. Meskipun terdengar klise, pernyataan tersebut mencerminkan sikap profesional yang tidak terjebak dalam euforia ataupun tekanan berlebihan. Ia tetap menempatkan laga melawan Cina sebagai pertandingan penting, tapi tidak melebih-lebihkan maknanya dibanding laga lain. Indonesia tentu berharap banyak pada pertandingan kali ini. Apalagi akan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Thom mengingatkan agar tim tidak terlena dengan atmosfer kandang. Cina tetaplah lawan tangguh yang memiliki teknik dan organisasi permainan yang baik. Oleh karena itu, konsentrasi penuh dan persiapan matang menjadi kunci. Di titik inilah pengalaman dan sikap tenang Thom akan sangat berperan bagi soliditas tim. Setelah laga ini, Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas yang juga tak kalah berat. Maka, kemenangan melawan Cina menjadi krusial untuk menjaga asa. Namun lebih dari sekadar 3 poin, pertandingan ini adalah soal karakter, soal mental, dan tentang sejauh mana Indonesia siap bersaing di level tertinggi Asia. Dan Thom Hye, lewat pendekatannya yang rasional, telah menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari dendam, tapi dari kualitas dan kematangan. Bagaimana menurut kamu, apakah pendekatan Thom Hye ini bisa jadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Cina? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri semangat untuk Garuda agar bisa terbang tinggi ke putaran selanjutnya. Kabar pemain naturalisasi baru datang jelang TC di Bali. Suasana di Bali perlahan mulai memanas. Bukan karena cuaca semata, tapi karena kedatangan para pemain timnas Indonesia yang bersiap mengikuti pemusatan latihan atau TC Training Camp jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu persatu pemain berdatangan baik dari Liga 1 maupun dari kompetisi luar negeri, membuat semangat publik sepak bola nasional mulai bergelora. TC yang akan dimulai pada Senin 26 Mei menjadi momen persiapan terakhir jelang pertandingan kontra Cina dan Jepang yang sangat menentukan nasib skuad Garuda. Dari kancah lokal, sejumlah nama sudah tiba di Pulau Dewata usai menyelesaikan pekan terakhir Liga 1. Salah satu yang menarik perhatian adalah Stefano Lillipali, gelandang Borneo FC, yang akhirnya kembali mengenakan seragam merah putih setelah sekian lama absen. Kembalinya Lillipali tentu disambut dengan antusias mengingat kontribusinya yang besar di masa lalu bersama timnas. Ia membawa semangat dan pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah di tengah tekanan laga-laga penting yang menanti. Namun bukan hanya pemain lokal yang meramaikan suasana Bali. Para pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di luar negeri juga mulai berdatangan. Salah satunya adalah Ole Romeni, penyerang muda yang kini bermain untuk Oxford United di Inggris. Tiba di Bali pada Jumat 23 Mei, Ole mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di pulau yang terkenal akan keindahan alamnya ini. Menariknya, ia langsung merasakan perbedaan cuaca yang cukup ekstrem dibandingkan dengan Eropa. Lebih panas dan lebih lembab dari Jakarta, katanya sambil tersenyum menunjukkan bahwa ia masih perlu adaptasi dengan kondisi tropis Indonesia. Meski TC belum dimulai secara resmi, para pemain telah memanfaatkan waktu senggang mereka dengan beragam aktivitas. Ole misalnya sempat menjalani sesi syuting iklan, sementara Shaina Patinama memilih untuk lebih dekat dengan para penggemar lewat acara meet and greet di kawasan Sunset Road, Kuta. Kehadiran Shaina menjadi magnet tersendiri, apalagi dengan wajah tampannya yang langsung menarik perhatian para pengunjung di toko sendal ternama. Mereka sangat menyenangkan. Saya senang bisa berbicara lebih dekat dengan para fans, ujar Shaina yang tampak menikmati atmosfer Bali yang ramah dan penuh cinta. Fakta menarik lainnya datang dari pilihan tempat menginap para pemain dan pelatih. Ole Romeni memilih kawasan Nusa Dua, sementara staf pelatih seperti Patrick Kluivert dan Denny Lanza menetap di daerah Badung Utara. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan kenyamanan yang diberikan kepada para pemain dalam mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik maupun mental.
Dengan semakin lengkapnya kekuatan tim, para pendukung timnas tentu berharap besar agar persiapan di Bali ini bisa membawa hasil manis saat menghadapi dua lawan berat di depan mata. Kualitas dan pengalaman pemain-pemain naturalisasi ini diharapkan bisa menjadi pembeda serta menambah kedalaman skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kedatangan para pemain naturalisasi ini akan membawa energi baru dan meningkatkan peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu pandanganmu tentang kekuatan terbaru Timnas Indonesia.